Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Jamaah sobat Kalim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan. Yang dengan kenikmatan yang Allah SWT berikan kepada kita ini, kita masih dapat bertatap muka, kita masih dapat bermuajahah tanpa ada suatu kurang apapun. Salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita yang beliau rela berjuang mati-matian demi negara dan juga agamanya. Beliau adalah Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan siapa saja yang istiqomah meniti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Sobat Kalim yang dirahmati Allah SWT, kala itu tahun 1945, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, seluruh manusia di negara Indonesia ini mendengar kabar gembira. Kabar gembira yang mengakhiri penderitaan dari penjajahan. Mereka mendapatkan kabar gembira bahwasannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Indonesia telah merdeka dari penjajahan sekutu. Akan tapi sahabat Kalim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kabar yang lebih membahagiakan daripada kabar bahagianya orang yang mendapatkan kemerdekaan setelah penjajahan. Orang yang telah mendapatkan barang yang hilang, kemudian ia temukan lagi. Kabar gembira tersebut Allah SWT rekam dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-25. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Yang artinya wabasyiril ladzina amanu, dan sampaikanlah kabar bahagia kepada orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Annalahum jannat, bahwasanya bagi mereka adalah surga-surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa, setiap kali diberikan buah-buahan, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Mereka berkata bahwasanya ini yang diberikan kepada kami dahulu di dunia. Wa utu bihi mutasyabiha, maka kemudian diberikan sesuatu yang serupa. Walahum fihi azwajum mutahharah, dan bagi mereka istri-istri yang suci. Wa hum fiha khalidun, dan mereka dalamnya kekal selama-lamanya. Sobat Kalim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira ini adalah jannah. Kabar gembira yang disampaikan kepada seseorang, yaitu kabar bahagia untukmu. Siapa itu? Yaitu adalah mereka yang beriman. Mereka yang beriman kepada Allah SWT dengan cara apa? Dengan cara hati mereka meyakini bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan mempercayai bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusannya. Kemudian beriman secara lisan, yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kemudian yang ketiga adalah beriman secara anggota badan. Jikalau hati beriman secara membenarkan Allah dan juga Rasulnya, mempercayai Allah dan juga Rasulnya, kemudian lisan beriman dengan cara mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dikatakan bahwasanya dua kalimat syahadat ini adalah kalimat yang sangat berat timbangannya di akhirat kelak. Bahkan dikatakan bahwasannya dua kalimat syahadat ini adalah kalimat yang menjadikan salah satu tiket masuk ke dalam jannah Allah SWT.
Oleh karenanya anggota badan ini bagaimana cara berimannya? Maka cara beriman anggota badan ini dengan cara mengerjakan amal-amal, mengerjakan ibadah-ibadah hanya karena Allah SWT. Kemudian wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Tidak hanya orang yang beriman, tapi juga mereka yang beramal soleh. Maksudnya adalah mereka melaksanakan perintah Allah dan juga mereka meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah SWT. Sobat kalim yang dihormati Allah SWT. Lalu jikalau kabar bahagia ini adalah untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, lalu apa sih kabar bahagianya? Jika seluruh Nusantara ini mendapatkan kabar gembira di saat 1945, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, maka kabar gembira yang didapatkan oleh umat, oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang beramal soleh adalah jannah, surga. Surga yang didamba-dambakan oleh seluruh umat manusia. Tidak ada manusia yang tidak menginginkan surga. Seluruh manusia pasti menginginkan surga. Maka di dalam surga tersebut terdapat banyak hal. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwasanya annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Subhanallah. Bahkan sungai ini tidak hanya satu sungai. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Muhammad ayat ke-15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, matsalul jannati allati wa'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamril ladzati lisyaribin wa anharum min asalin musaffa. Yang pertama adalah anharum min ma'in ghairi asin. Sungai-sungai dari air, yang air ini belum berubah suatu apapun, belum berubah rasa, belum berubah warna, juga belum berubah baunya. Oleh karenanya air ini adalah sumber kehidupan bagi seluruh umat manusia. Bahkan tidak hanya umat manusia, sumber kehidupan bagi seluruh makhluk. Dari yang namanya pohon, dari yang namanya hewan, sampai seorang manusia. Mereka membutuhkan yang namanya air. Akan tapi bedanya air di dunia ataupun bedanya sungai di dunia dan di jannah itu sungguh bedanya sangat jauh. Jikalau di dunia ini jikalau dunia ini sungainya memiliki batu-batuan, maka di surga pun demikian, juga memiliki bebatuan. Akan tapi harganya pun sangat jauh. Jikalau di dunia ini sungai-sungai yang batunya itu dijual satu buah batu itu tidak laku, akan tapi batu yang ada di sungai surga tersebut jika kita jual mencapai jutaan bahkan miliaran. Karena apa? Batu di sungai surga adalah berlian. Airnya sungguh sangat harum. Jika orang meminumnya pada saat itu, maka selamanya tidak akan haus. Karena air ini mengalir dari yang namanya seperti telaga Al-Kautsar, salah satu mata air dengan telaga Al-Kautsar. Kemudian sungai yang kedua adalah anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Sungai dari susu yang belum berubah rasanya. Salah satu perumpamaan, jikalau kita membeli 1 liter susu sapi di sore hari, maka jika kita biarkan tanpa kita masak, kita biarkan 1 hari, maka rasanya akan berubah, baunya akan berubah, dan bahkan warnanya juga akan berubah. Yang tadinya warna putih menjadi agak kekuningan, yang tadi baunya sedap menjadi agak busuk, yang tadi rasanya nikmat menjadi asam-asam yang tidak mengenakan. Maka di jannah juga terdapat yang namanya susu. Akan tapi susu di dunia sungguh sangat merepotkan. Karena apa? Karena kita membutuhkan proses-proses untuk mendapatkan susu tersebut. Baik dengan cara memerah susu tersebut, baik dengan cara membeli susu tersebut, ataupun dengan cara yang lainnya. Akan tapi ketika kelak di surga, susu tidak didapatkan dengan cara sesulit itu. Akan tapi dengan cara apa? Dengan cara kita mengambil dari sungai, yang mana sungai akan mengalir di bawah taman-taman surga. Kemudian sungai yang ketiga adalah wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Sungai dari khamr, sungai dari air minuman keras yang mana sungguh sangat lezat
bagi para peminumnya. Jikalau di dunia ini siapa saja yang meminum khamar pasti mereka merasakan kenikmatan, maka di surga pun tak kalah nikmatnya, bahkan lebih nikmat daripada kenikmatan khamar di dunia ini. Jika di dunia ini siapa saja yang minumnya pasti akan kehilangan kesadaran, akan tapi berbeda hal dengan ada yang ada di jannah. Mereka tidak akan kehilangan akal, mereka akan senantiasa sadar, akan tapi mendapatkan kenikmatan yang sama. Dan ada satu catatan, barang siapa yang belum meminumnya di dunia, maka akan merasakan khamr yang ada di jannah. Maka satu pesan dari saya kepada sobat kalim sekalian adalah jangan sekali-kali merasakan khamr di dunia jika ingin merasakan khamr yang ada di jannah, jika ingin merasakan khamr yang berada di akhirat. Kemudian sungai yang keempat adalah wa anharum min asalim musaffa, sungai dari madu murni. Subhanallah, jikalau di dunia ini kita mendapatkan madu sungguh sangat mahal, yang satu botolnya, yang 1 liternya mencapai puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Akan tapi berbeda hal yang berada di jannah. Jikalau di dunia kita mendapatkan madu dengan cara mengambil lebah bahkan kita rela untuk disengat, maka di jannah tidak sesulit itu. Di jannah kita hanya perlu menghampiri sebuah sungai yang di sana mengalir madu-madu, sungai yang di sana mengalir khamr, sungai yang di sana mengalir susu-susu, sungai yang di sana mengalir setiap air. Oleh karenanya, kenapa dalam ayat ini diurutkan bahwasanya yang pertama adalah sungai dari air, kemudian yang kedua adalah sungai dari susu, yang ketiga sungai dari khamr, dan yang keempat adalah sungai dari madu. Alasan yang pertama kenapa sungai air adalah menempati urutan yang pertama, karena air ini merupakan kebutuhan hidup bagi setiap makhluk, bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian susu adalah kebutuhan sekunder, dan siapa saja manusia pasti mereka merasakan yang namanya susu walaupun mereka meminum ketika masih dalam buayan. Kemudian yang urutan ketiga adalah sungai khamr. Kenapa khamr? Karena khamr ini mendapatkan kenikmatan yang kenikmatan ini tiada tara. Kemudian sungai yang keempat adalah madu, karena di dalam madu terdapat syifa, obat dari segala penyakit kecuali kematian. Kemudian kenikmatan yang ada di jannah selanjutnya adalah kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah. Setiap kali diberi buah-buahan, dalam kisah dikatakan, dalam sebuah kitab dikatakan bahwasanya kelak ahli surga itu sedang bersantai-santai di depan rumahnya, sedang bersantai-santai di depan istananya di jannah. Kemudian ketika di tengah santai-santai mereka ada segerombolan anak muda yang mereka sedang bermain-main di tengah lapang, yang mana tanah lapang tersebut terbuat dari rumput-rumput yang sangat mahal, terbuat dari rumput-rumput yang sangat harum baunya. Maka di tengah permainan mereka, anak-anak muda tersebut mengambil salah satu buah, kemudian disuguhkan kepada ahli surga, seraya mengatakan, wahai bapak, wahai ibu, coba rasakan buah ini. Maka spontan mereka penduduk surga heran. Mereka pernah melihat buah tersebut di dunia. Maka mengatakan, wahai anak muda, aku pernah memakan buah ini dulu ketika di dunia. Maka sang pemuda pun memberikan alasan. Alasan apa itu? Sang pemuda mengatakan bahwasanya ini buah memang bentuknya sama dengan di dunia, akan tapi coba dirasakan. Oleh karenanya para penduduk surga ini mengambil buah tersebut, buah yang telah disodorkan oleh pemuda. Ketika memakan satu gigitan, rasanya sungguh berbeda dari yang ada di dunia. Kemudian melewati waktu-waktu lagi, sang pemuda yang lain datang dengan membawa buah yang sama. Kemudian dengan cara yang sama pula, dengan mengatakan, aku tadi sudah makan ini. Maka dengan alasan yang sama pula, sang pemuda mengatakan, mohon dicoba dahulu.
Oleh karenanya sang pemuda, para ahli surga mengambil buah tersebut. Akan tapi ketika dirasakan satu gigitan, berbeda dari buah yang pertama. Buah yang kedua ini lebih nikmat rasanya, lebih manis rasanya, dan lebih memuaskan rasanya. Oleh karenanya bisa disamakan dengan di dunia ini. Di dunia ini antara buah yang pertama dengan buah yang kedua akan berbeda. Salah satu contohnya adalah buah pisang yang kita memanen pada hari Senin. Ketika hari Senin kita mengambil buah tersebut, maka kita rasakan bahwasanya buah tersebut belum matang ataupun masih sepah. Kemudian pada hari kedua kita ambil buah tersebut, maka buahnya lebih enak dari buah yang pertama. Karena pada hari pertama belum matang, kemudian pada hari kedua sudah mulai matang. Kemudian pada hari ketiga kita mengambil buah pisang tadi, akan tapi rasanya sudah mulai berbeda, sudah mulai agak kurang enak. Kemudian selanjutnya sampai buah pisang tersebut sudah tidak layak dimakan. Jikalau di dunia buah yang pertama dengan buah yang kedua berbeda, semakin lama semakin tidak enak. Akan tapi di surga kelak buah yang pertama enak, buah yang kedua lebih enak, dan buah yang selanjutnya akan nikmatnya melebihi buah-buah yang sebelumnya. Subhanallah. Maka di sini bisa ditanyakan, siapakah yang tidak ingin surga tersebut? Maka pasti semua orang akan menjawab, tidak ada. Semua orang menginginkan yang namanya surga. Kemudian kenikmatan yang selanjutnya adalah yang terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat ke-25 adalah wa azwajum mutahharah. Mereka mendapatkan istri-istri yang solehah. Mereka mendapatkan istri-istri yang suci. Subhanallah. Bidadari-bidadari di surga belum ada yang menyentuhnya. Baik dari kalangan malaikat, baik dari kalangan jin, apalagi manusia. Karena apa? Karena bidadari-bidadari surga mereka disiapkan bagi siapa saja yang mereka akan masuki surga. Oleh karenanya pada saat ini mereka ditempatkan di dalam tenda-tenda. Hur maksuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari yang mereka terkurung di dalam tenda-tenda. Mereka akan senantiasa menunggu siapa yang berhak memilikinya. Mereka akan senantiasa menunggu siapa yang kelak akan memilikinya. Ini adalah takdir Allah SWT. Dan mereka akan selalu menunggu sampai orang yang ditempatkan untuknya menemuinya. Subhanallah. Perbedaan wanita dunia dan wanita surga sungguh sangat berbeda. Jikalau wanita dunia ini ketika mereka bangun tidur mereka memiliki suhu bau tidak sedap, akan tapi jikalau satu keringat, jikalau satu air liur menetes di muka bumi ini, maka sontak seluruh muka bumi ini merasakan yang namanya harum dari air liur sang bidadari tersebut. Maka subhanallah bisa kita bayangkan, sungguh cantik jelita, kemudian bau yang harum, mereka tidak pernah buang hadas, mereka tidak ada yang namanya haid, mereka tidak ada yang namanya nifas, dan yang lain sebagainya. Subhanallah. Jika ditanya siapa yang tidak ingin, maka semua akan menjawab, kami ingin mendapatkan yang namanya surga. Kami ingin mendapatkan yang namanya bidadari. Bidadari yang lebih cantik. Walaupun di dunia ini ada wanita yang tercantik, akan tapi mereka tidak ada apa-apanya dengan bidadari-bidadari surga. Subhanallah. Sobat kalim yang dirahmati Allah SWT. Suatu ketika Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, jikalau bidadari-bidadari surga kelak menjadi istri para laki-laki yang masuk ke dalam jannah, lalu di mana tempat wanita-wanita yang dulunya di dunia menjadi seorang yang muslimah, dulunya di dunia menjadi seorang yang taat? Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwasannya kelak wanita-wanita dunia yang mereka beramal soleh, mereka akan ditempatkan sebuah istana. Jikalau bidadari-bidadari hanya ditempatkan di tenda-tenda, maka bidadari-bidadari dari dunia mereka akan ditempatkan sebelah istana yang dindingnya terdapat dari sebuah berlian, dari emas, dan juga dari perak. Subhanallah. Oleh karenanya
Salah satu alasan kenapa wanita dunia mereka ditempatkan sebagai istana adalah Rasulullah SAW bersabda bahwasanya mereka wanita-wanita dunia dengan amalan-amalan soleh mereka, dengan ketaatan mereka kepada Allah SWT, dengan mereka menjauhi larangan Allah SWT, maka mereka mendapatkan posisi tersebut. Subhanallah. Maka dalam sebuah pertanyaan, ada seseorang mengajukan pertanyaan kepada saya bahwasanya, Ustadz, lalu bagaimana jika seorang wanita ketika masa hidupnya mereka memiliki 2 suami, bahkan kedua suaminya itu pun soleh? Maka salah satu jawaban yang sangat saya sukai adalah, yang sangat paling mencondong adalah bahwasanya istri tersebut, wanita tersebut akan mendapatkan suami yang kedua. Oleh karenanya pesan saya kepada para laki-laki, pesan saya kepada para bapak-bapak, jikalau memiliki istri sebelum meninggal, berilah sebuah pesan, wahai istriku, jikalau kelak aku meninggal, tolong jangan menikah lagi, agar kelak kita di surga dipertemukan kembali di jannahnya Allah SWT. Subhanallah. Sobat Kalim yang dirahmati Allah SWT, sebuah kenikmatan, sebuah kabar bahagia yang tidak bisa dibayangkan, karena kita tahu bahwasanya surga itu tidak ada yang pernah melihat, tidak ada yang pernah mendengar, dan bagaimanapun kita membayangkan keindahan surga, mereka tidak akan sampai, akal mereka tidak akan sampai dengan keindahan dunia tersebut, dengan keindahan surga tersebut. Subhanallah. Oleh karenanya salah satu pesan dari saya, sobat Kalim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu pesan dari saya bahwasanya mari kita beriman, mari kita beramal soleh, dan jangan lupa kita istiqomah. Karena apa? Salah satu amal yang paling berat adalah luzumul istiqomah, melazimi yang namanya istiqomah. Semoga kita istiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kita dicabut nyawa kita oleh Allah SWT, sampai hari kita menghadap kepada Allah SWT. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.